Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurfadilah, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, gelombang 2, bidang studi pendidikan matematika di Universitas Pancasakti Tegal. Kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya pada aksi nyata topik 5, mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, mengenai pengembangan kecakapan literasi diri. Baik, pada aksi nyata topik 5 di sini terdapat 3 pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama adalah, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Jawaban saya adalah pemahaman yang saya dapatkan yaitu mengenai refleksivitas. Refleksivitas adalah suatu bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki ataupun tindakan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan makna dari setiap peristiwa sehingga akan mengubah perspektif konsepnya. Refleksivitas biasanya dapat diberikan sebagai tugas dalam bentuk naratif literasi. Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Naratif literasi bukanlah tulisan teoritis dan tidak harus memberikan definisi literasi secara umum, namun perlu mengeksplorasi dan memaknai kembali literasi dalam konteks pengalaman pribadi seseorang. Melalui hal ini berguna untuk menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif tentang literasi. Selain itu, naratif literasi dapat membantu untuk mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang apa artinya menjadi seorang yang literat. Dengan demikian, saya dapat menggunakan kisah pribadi untuk menapak karir sebagai guru dan dapat membantu siswa mengembangkan praktik-praktik literasi yang dapat mendukung pembelajaran dan juga pengembangan diri. Naratif literasi ini merupakan dokumen penting dalam perjalanan hidup saya untuk menjadi sosok literat. Dengan pemahaman ini, makna literasi yang luas, maka saya tahu bahwa naratif literasi bukan sekedar cerita tentang bagaimana saya memulai untuk belajar membaca, menulis, dan juga berbicara. Untuk pertanyaan kedua adalah, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Jawaban saya adalah iya. Saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Literasi merupakan bagian penting dalam kehidupan sebagai jendela utama dalam memandang dunia. Hal ini menjadi suatu langkah berinteraksi dan berkontribusi terhadap dunia. Hal ini ditunjukkan sejak saya lahir sudah mulai memahami bahasa ibu. Selanjutnya saya belajar berbicara, dan di tingkat SD saya belajar membaca, baik membaca abjad maupun membaca huruf hijaiyah. Pada tingkat SMP, saya mulai bisa memahami makna teks yang lebih mendalam, menciptakan sebuah karya sastra, dan juga bisa berhitung dengan level yang lebih tinggi. Pada tingkat SMA, saya mulai bisa menciptakan sebuah tulisan ilmiah dan juga bisa berhitung dengan level yang lebih tinggi. Selanjutnya, pada tingkat pendidikan S1, saya bisa membuat penelitian dan menuliskannya menjadi sebuah artikel yang bisa saya publikasikan pada sebuah jurnal maupun seminar dan juga konferensi. Berikutnya terdapat beberapa manfaat literasi, yaitu
Satu, meningkatkan wawasan terhadap berbagai informasi dan fenomena yang terjadi. Dua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Tiga, meningkatkan kemampuan dalam memilah dan mengolah informasi yang tak terbatas oleh perkembangan teknologi saat ini. Empat, meningkatkan pemahaman dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang dibaca. Lima, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. 6. Membentuk karakter bijaksana dalam mengambil keputusan. Baik, yang terakhir, pertanyaannya adalah, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Baik, untuk jawaban saya, hal yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi, saya menggunakan kerangka ORIM. Yang pertama adalah opportunities atau kesempatan, yaitu dengan menciptakan kesempatan pengembangan literasi pada peserta didik. Tentunya dilakukan dengan cara yang pertama, menyiapkan bahan ajar yang esensial, kontekstual, dan menarik sesuai karakteristik peserta didik. Kedua, memberikan kesempatan peserta didik berkarya. Tiga, membentuk pojok baca dan majalah dinding. Empat, menempel hasil karya peserta didik di ruang kelas. 5. Menciptakan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasinya. Hal ini tentunya diharapkan sebagai wadah peserta didik untuk berkreasi dalam bidang literasi dan juga numerasi tentunya. Berikutnya adalah recognition atau pengakuan, yaitu memberikan pengakuan dan penghargaan pada upaya literasi yang telah dilakukan, tentunya dengan cara yang pertama, menganalisis kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat pemahaman peserta didik. 2. Memberikan pengakuan akan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik. 3. Memberikan penghargaan pada peserta didik atas kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kaya teks serta terhadap upaya peserta didik dalam meningkatkan kemampuan literasinya. Hal ini tentunya dilakukan sebagai upaya pembiasaan supaya mereka terlatih dan terus-menerus menerapkannya. Berikutnya adalah interaction atau interaksi, yaitu menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tentunya dilakukan dengan cara yang pertama, membantu peserta didik dalam proses pembelajaran, jadi teman diskusi dan juga bertukar peran. Yang kedua melibatkan peserta didik secara aktif dalam menciptakan lingkungan kaya teks. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menciptakan kondisi agar peserta didik tidak canggung dengan guru dalam meningkatkan literasinya. Berikutnya adalah modeling atau panutan, yaitu dengan cara memberikan contoh kebiasaan baik dalam pengembangan literasi yang dilakukan dengan cara yang pertama, aktif melakukan kegiatan literasi maupun numerasi. Kedua, aktif mengembangkan keterampilan literasi diri. Ketiga, membuat karya-karya literasi maupun numerasi. Keempat, mempublikasikan karya-karya literasi maupun numerasi. Kelima, terlibat aktif dalam gerakan literasi sekolah dan di lingkungan sekitar. Hal ini tentunya dilakukan untuk memberikan pengalaman terhadap diri saya terlebih dahulu dan kemudian akan saya sumbangkan atau akan saya terapkan atau akan saya berikan ilmunya kepada peserta didik saya nantinya. Baik, sekian pemaparan aksi nyata topik 5, literasi lintas mata pelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga hal ini dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.